Assalamualaikum Bu ya. Maaf mengganggu waktunya, saya hamba Allah dari Jepara mau bertanya. Saya seorang ibu dengan 2 anak. Saya memiliki problem rumah tangga Bu ya. Sebelumnya saya menyadari dalam pernikahan saya kurang menghormati suami saya, hingga akhirnya suami saya marah dan menjatuhkan talak 1 kepada saya melalui WhatsApp. Tapi dari situ saya menyesal dan mencoba memperbaiki diri. Akhirnya kami rujuk kembali. Kemudian setelah selang 1 bulan, suami ketahuan memiliki hubungan dengan wanita lain sampai ke arah zina Bu ya. Dan saya ditalak untuk yang kedua kalinya melalui WhatsApp. Tetapi karena orang tua kami tidak menginginkan adanya perceraian, maka kami rujuk kembali. Tetapi suami saya terlihat seperti terpaksa rujuk dengan saya karena sudah mencintai wanita lain dan sudah tinggal satu atap tanpa ikatan pernikahan. Di sini suami saya tidak pernah pulang dan tidak peduli kepada anak-anak. Suami juga tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada saya. Dan di sisi lain satu saya masih digantungkan karena setiap kali suami pulang, dia selalu marah-marah dan selalu mengucap kata cerai dengan jelas, tidak terhitung berapa kali dan dibarengi niat untuk berpisah setiap saya menanyakan maksudnya Bu ya. Sampai akhirnya bulan lalu, suami saya minta maaf dan menyesal menelantarkan saya dan anak-anak saya dan ingin kembali. Yang saya tanyakan bagaimana status pernikahan saya di mata agama Bu ya. Apakah masih halal dan masih bisa diperbaiki atau tidak? Melihat anak-anak masih kecil dan butuh perhatian dan kasih sayang orang tuanya. Walaupun di hati kecil saya sudah ada keraguan kepada suami yang sudah berzina dengan wanita lain dan main-main dengan perkataannya. Tolong masukannya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inti pertanyaannya kami jawab yang paling terakhir. Tapi ada mukaddimah pertanyaan yang itu masalah semuanya. Yang pertama, banyak wanita seperti itu. Kalau sudah suaminya punya masalah baru gelisah. Di saat aman tuh cuek. Cuek dengan HP-nya, cuek dengan televisinya, cuek dengan ini. Banyak wanita semacam itu. Maka kami himbau kepada wanita yang cerdas deh. Jadi jangan sampai nunggu suaminya bermasalah. Baru nanti sadar, pengen benar, pengen berubah, pengen ini. Ini makanya pendidikan itu penting sebelum nikah ini bagaimana dengan suami pelayan. Biasakan dengan diri yang bahasa lain siap setiap saat kepada suami, pengabdian kepada suami, bersih lahir, dohir dalamnya semuanya. Ada istri yang cuek, gak pernah peduli, tak tahu bau bawang, bau walang sangit, bau ini macam-macam. Gak pernah peduli. Kalau datangi suaminya juga gak pernah siap-siap coba dandan kayak apa. Terus sampai suami kalau menggauli dia hanya sekedar ada banyak wanita semacam itu. Kemudian juga kalau suaminya nggak ada juga pernah mencoba merayu dan sebagainya, asik depan televisi. Kalau sudah sama suami HP-nya nggak pernah berhenti sampai suaminya mau ngomong saja nggak ada kesempatan. Hati-hati wanita kan cermin. Baru nanti di saat suaminya punya masalah baru gelisah, baru pusing ini. Saya ingatkan bahwa wanita. Sebetulnya juga sama dengan laki-laki. Kadang laki-laki juga semacam itu, cuek. Sibuk dengan kerjaannya. Sampai pulang di rumah pun ternyata buka lagi laptop yang lanjutkan kerjaannya. Istri mau ngomong dibilang ntar. Sudah. Nggak enak banget. Sudah. Abang mau lanjutin kerjaannya. Nggak enak di rumah adalah maksimal dong dengan istrinya. Kalau kerja ya kerja. Sampai di rumah yang mantis dong dengan istrinya. Ada suami begitu. Akhirnya istrinya merasa nggak nyaman. Na'udzubillah. Akhirnya setan berbisik komunikasi dengan orang lain. Teman sekolahnya dulu atau sebagainya. Masuk dunia setan semuanya. Gara-gara suami yang kurang peduli. Jadi ketidakpedulian ini membahayakan sekali. Ya kalau suamimu adalah orang yang beriman, kalaupun melakukan sesuatu dengan cara yang halal mungkin, apakah menikah lagi dan sebagainya. Tapi yang na'udzubillah yang tidak ngerti halal haram, ya sudahlah. Biarinlah sudah terlanjur punya anak ngapain juga. Masalah kesenangan saya cari di luar. Lah na'udzubillah begitu. Dan ini ada orang begini nih. Dia menghindari ribut saja dengan istrinya yang kalau sudah marah itu sudah serem betul keluar taringnya. Sudah kan terlanjur punya anak, nggak enak kalau bisa status nggak enak, ada karir saya bagaimana kalau saya berpisah dengan istri saya, sudah biarin deh urusan kesenangan di luar, na'udzubillah, karena dia tidak punya iman. Yang punya iman mungkin mengambil langkah yang halal dengan nikah, tapi tetap itu seorang istri biasanya kalau sudah punya masalah begitu. Suami juga bermimpi, na'udzubillah, ada wanita tiba-tiba berubah gara-gara suaminya cuek. Cuek dalam segalanya, cuek, tidak peduli, tidak pernah ada sapaan, tidak ada ini. Kalau berhubungan pun dengan istri, suami tidak pernah mencoba bersih diri dan sebagainya. Sehingga seorang istri itu sudah sesak nafas. Karena aroma yang tidak benar. Tidak ada pengakuan begitu, suami saya jorok, yang tidak pernah ini, semaunya sendiri. Ada semacam itu. Nah ini yang perlu kami ingatkan. Jadi tolonglah dalam hidup itu yang saling
memperhatikan pasangan. Seperti kaidahnya Siti Khadijah. Sepanjang aku menikah dengan Nabi Muhammad adalah tidak pernah aku berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengannya. Tapi bagaimana beliau senang denganku. Itu loh prinsip rumah tangga. Kalau ternyata seorang suami belum siap, minta tolong maaf, saya ntar ya, saya ke toilet dulu sebentar, bersih-bersih. Seorang istri benar, bang, mohon maaf, sebentar bang, saya minta waktu 5 menit aja. Toto aja bersih dandan, ya, kayak bidadari begitu. Kan kaget suaminya. Toto-totonya, aduh Masya Allah, giliran ke kondangan saya hadir pengantin baju bagus, giliran sama suaminya daster robek bau bawang. Ini model perempuan apa itu? Hah? Ini yang pertama nasihat. Ini penting sekali karena permasalahan di bawah itu karena ini. Kan dia menyadari saya kurang peduli kepada suami, sekarang baru sadar. Nah, itu. Banyak wanita semacam itu. Maka ini yang hadir yang mendengar ini cerdaslah semuanya. Jangan sampai terjadi dalam rumah tanggamu. Baik, kemudian yang kedua. Jangan gampang menuduh pasangan melakukan zina. Zina itu enggak gampang kok. Tidak mudah melakukan zina. Dari mana buktinya melakukan zina? Mengarah mungkin, tapi jangan. Bisa jadi dia menikah kok hidup seatap. Maka jangan mudah mengatakan suami zina dan sebagainya. Karena zina menuduh zina besar, hati-hati. Dan tidak mudah orang itu melakukan zina. Kalau orang memang dasarnya hina. Oh nggak ada pintu halal kok, kenapa zina? Maka jangan juga gampang menuduh mengatakan zina kepada suami. Maka lebih baik bicara baik-baik saja dengan suami untuk berdamai. Lah karena belum ada kerinduan untuk berdamai ini, lihat, ada rujuk kembali. Bermasalah lagi kan, karena apa? Permasalahannya belum diselesaikan. Jadi yang kedua adalah jangan mudah mengatakan berzina. Tidak mudah. Kalau sudah pasangan ditanya tidak, cukup sampai di situ. Jangan ditambah lagi. Kalau sudah mengatakan tidak, alhamdulillah, tidak melakukan. Kan cukup. Kadang seorang wanita nggak mau. Enggak mungkin. Loh, terus gimana? Kamu jawab, kamu sudah melakukan, saya jawab belum. Kan sudah cukup, alhamdulillah belum. Kan begitu. Enggak mungkin. Loh aneh. Pasti sudah. Loh kok kamu yang cerita? Kamu tanya ke saya. Ini kadang-kadang perempuan seperti itu. Juga ada laki-laki sama. Menuduh istrinya begini-begini. Na'udzubillah. Enggak boleh menuduh, menyakitkan. Dosa, qadhf. Dosa besar di hadapan Allah. Cambuk itu manusia menuduh. Menuduh suaminya. Zina, menuduh istrinya. Zina adalah cambuk. Dan kadang memang dari hatinya yang mudah prasangka, nggak akan mesra hidupnya. Tersiksa terus dia, prasangka terus. Gara-gara mimpi saja langsung dibawa. Mimpi istrinya duduk dengan laki-laki, bangun marah sama istrinya. Laki-laki gila dia. Baik. Kemudian selanjutnya mencerai. Setelah cerai itu untuk belajar. Belajar untuk berbenah. Jadi jangan kembali dulu kecuali harus ada didudukkan permasalahannya. Bang, ayo kita rujuk. Oke. Permasalahan yang dulu apa sih? Nggak boleh terulang lagi. Oke, ada kesepakatan. Bukan marah lagi pengen rujuk. Habis hubungan suami istri marah lagi. Cerai lagi, kan aneh itu orang. Jadi harus ada kiat untuk berdamai dengan mencoba menghentikan semua yang menjadi sebab mereka tidak indah seperti itu. Kemudian tadi sudah terbukti cerai, kemudian rujuk. Kemudian setelah itu suaminya berkali-kali mengucapkan kalimat cerai yang serius. Ditanya pun niatnya juga mencerai, ya sudah jatuh cerai. Apalagi jika mengucapkannya adalah di masa iddah atau di satu tempat, maka jatuh cerai lebih dari 3, ya sudah. Kalau memang betul seperti itu, makanya ini perlu didudukkan. Jika betul yang Anda sebutkan, bahwasanya suami Anda pernah mencerai 1, kemudian 2, bahkan kemudian setelah itu mencerai berkali-kali, dan menurut keyakinan Anda semacam itu, dan suami Anda pun ternyata mengakui itu, maka di dalam tempo sebelum berlalunya iddah, kalau mencerai keluar dari iddah, nggak ada. Sudah selesai iddahnya mencerai, ya seperti mencerai orang lain. Masa kita ketemu perempuan luar, Mbak, kamu saya cerai. Ya nggak cerai, nggak ada hubungannya kok. Sebab kalau di luar masa iddah, cerai nggak berlaku. Kalau dalam masa iddah akan jatuh cerai lagi. Kalau sudah cerai 3, maka Anda tidak perlu lagi berpikir kembali kepadanya, kecuali Anda menikah dengan laki-laki lain. Artinya, sesuai dengan apa yang Anda sampaikan bahwa suami Anda sudah mencerai Anda 3 kali. Kalau sudah begitu, Anda tidak bisa rujuk kepadanya. Kemudian lagi-lagi ada keraguan di dalam diri Anda. Selagi masih ada ragu, Anda tidak boleh kembali. Anda tidak boleh hidup di bawah naungan keraguan. Tapi pastikan ikrar suami untuk kembali menjadi baik. Kemudian karena Anda sudah dicerai 3, maka Anda tidak boleh menikah dengan suami Anda, mantan suami Anda, kecuali Anda menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu, sampai hubungan suami istri, kemudian kok tiba-tiba suami yang kedua itu mencerai Anda, baru Anda boleh kembali kepada suami.
Ini kenapa kok hal ini diperkenankan dalam Islam? Justru memberi kesempatan agar istri itu bisa mencari yang terindah. Bisa saja setelah menikah dengan laki-laki yang kedua, dia bahagia. Nggak mau lagi dengan laki-laki yang pertama, kan jahat. Bisa saja begitu. Kesempatan dong, jangan wanita didolimi terus. Wanita untuk diberi kesempatan. Untuk bisa mencoba menjalin hubungan baik dengan laki-laki yang lain. Yang mungkin sangat lebih baik dari suaminya. Yang telah mencerainya 3 gitu. Karena mencerai 3 sudah berlebihan, keterlaluan. Seperti itu. Nah, itu hukumnya secara fikih. Adapun secara pastinya, detailnya, Anda bisa komunikasi melalui telepon atau bagaimana, kita ingin tanya. Ini globalnya semacam itu. Semoga Allah kalau mengembalikan Anda kepada suami Anda, semoga menjadi baik-baik semuanya. Dengan cara tadi, kalau Anda menikah lagi, semoga Anda bisa mendapatkan pasangan orang yang baik, suami Anda mendapatkan istri yang baik, selesai. Dan jauh dari zina, jauh dari kedoliman, semuanya indah. Wallahu a'lam bishawab.